Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebaikan buat kita semua. Ini satu kesempatan, satu silaturahmi yang luar biasa buat saya secara pribadi. Saya posisi sekarang ada di Bogor karena besok ada perjalanan ke Pontianak. Jadi ini sekali lagi malam ini silaturahminya istimewa. Sudah hadir lebih dari 400 orang, 420, tadi baru sudah muncul 420. Sekali lagi Pak Mami, Pak Julius, Pak Taufik, teman-teman One More semua, Bapak-Bapak sekalian. Saya minta izin, sekali lagi minta izin karena yang saya sampaikan ini adalah bahan untuk kita diskusikan. Dan insya Allah di akhir diskusi kita punya suatu pemandangan. Kita punya sesuatu yang baru, warna yang baru, bukan yang sebelum-sebelumnya, karena ini akan menarik sekali. Saya minta izin Bapak Ibu sekalian, Pak Mami, Pak Julius, Pak Taufik, supaya sinyalnya jauh lebih bagus suaranya. Saya akan tidak pakai kamera, jadi saya langsung ke materi. Izin materi, saya langsung menyampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu bahan yang kita akan bisa diskusikan atau bahan yang kita bisa pertimbangkan, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil satu kesimpulan di akhirnya. Kenapa demikian? Kenapa saya katakan ini bahan? Karena informasi mengenai penyakit jantung secara umum ataupun hal yang lainnya itu sudah banyak. Jadi saya berpikir jadi berbeda. Kenapa demikian? Karena angka-angka yang ada, fakta yang ada, itu ternyata kita tidak bisa abaikan. Tadi cerita Pak Mami juga sama, tiba-tiba meninggal, padahal usianya belum terlalu lanjut, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah kasus yang betul-betul banyak sekali. Baru saja satu orang, mungkin ada yang dari Papua, satu orang dari Kabinda, Intel di Papua, Bintang 2, usia 55 juga sama, tiba-tiba ketika makan di satu rumah makan, kemudian terjadi serangan jantung dan sampai hari ini menjadi berita duka buat Angkatan Darat. Jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu sekalian, ini adalah bahan. Saya memberikan judul harusnya mungkin lebih lunaknya mungkin seperti ini. Serangan jantung jangan pasang ring. Lebih lunak. Artinya adalah justru keras banget nih. Tapi kalau mau kompromi, bagus lagi, mungkin kita akan pakai jangan buru-buru. Atau jangan dulu buru-buru pasang ring. Yuk kita pertimbangkan dulu. Betul, memang ketika terjadi serangan jantung adalah satu golden period yang harus dilakukan satu tindakan. Tapi ternyata kita tidak boleh berorientasi hanya pada serangannya. Karena harusnya kita melakukan sebelum terjadi serangan, nanti terjadi serangan serahkan kepada medis, tapi setelah serangan, nah ini yang jadi pertimbangan berikutnya. Setelah terjadi serangan, nah apakah dipasang ring atau tidak dipasang ring, maka ini masih perjalanan panjang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita sama-sama. Saya akan selalu menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, bagaimana potensi pasar mengenai penyakit jantung secara keseluruhan, khususnya penyakit jantung koroner. Kemudian kita bahas nanti penyakit jantung koroner itu sendiri dan bagaimana hubungannya dengan produk One More, dan kita pilih seharusnya kita harus bersikap seperti apa. Ketika kita melihat pasar, saya selalu berorientasi ke data ini. Ini adalah Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar 2018 dan yang diambil adalah hasil utamanya. Kenapa demikian? Karena ini adalah riset terakhir. Kita selalu melakukan 2007, 2010, 2013, 2018. Dan yang diambil adalah rumah tangga. Jadi rumah tangga berarti di dalamnya ada anggota rumah tangga. 300.000 anggota rumah tangga di seluruh Indonesia untuk mewakili kita semua. Sekali lagi ini adalah satu survei, satu pelaksanaan yang tidak sederhana. Nah, ketika penyakit jantung yang diambil itu adalah anggota rumah tangga. Anggota rumah tangga yang pernah didiagnosa penyakit jantung, apapun jenisnya, termasuk bayi dalam hal ini dengan kelainan jantung dan sebagainya, tapi sudah masuk di sini, kemudian dibagi dengan anggota rumah tangga semua, baik dari faktor umur.
Di sini tidak terlalu, untuk data mungkin tidak terlalu menarik atau tidak terlalu sadar kita. Tapi ketika melihat parameter ini betul-betul parameter yang dipakai. Pemeriksaan yang dilakukan adalah kadar kolesterol total. Kemudian HDL kolesterol dan LDL kolesterol serta trigliserida. Ini umum sekali di telinga kita. Ini umum sekali diperiksa oleh laboratorium. Tapi balik lagi sekarang, kasus atau kejadian atau angka serangan jantung terutama atau penyakit jantung secara keseluruhan masih tetap tinggi. Ini adalah angkanya. Prevalensi penyakit jantung di Indonesia masih tinggi. Ini adalah provinsi, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari sekian provinsi, ini yang ada dari Sibolga ada, dari Jambi ada, dari semua tempat ada, tolong perhatikan angka ini. Ini adalah potensi buat kita, di mana Kementerian Kesehatan memberikan data atau melaksanakan, dan ini adalah potensi untuk kita, potensi buat teman-teman kita yang mempromosikan, yang yang yakin dengan One More produk. Mudah-mudahan terinspirasi. Ini adalah karakteristiknya. Kalau kita melihat, mohon maaf, usianya saja, tolong perhatikan. Ini mungkin pada anak-anak. Tapi yang saya memprihatinkan adalah di sini. 15 tahun, 24 tahun, 25 tahun sudah terjadi penyakit jantung. Dan di dalamnya adalah penyakit jantung koroner. Laki dan perempuan tidak terlalu berbeda, tapi yang menyolok sekali ini, 16, 13. Orang kota atau di perkotaan lebih banyak kena penyakit jantung. Ini juga jadi pembelajaran buat kita sama-sama. Dilihat dari edukasi, dilihat dari kelulusan. Tolong perhatikan. Ini juga sama, atau tadi juga berbicara. Ini adalah kelulusan yang tidak pernah sekolah, kemudian tamat sekolah dan lain sebagainya. Tolong bisa dibayangkan. Yang paling tinggi ternyata orang yang pintar. Termasuk di dalamnya adalah lulus dari perguruan tinggi. Lucu ya. Ini jadi catatan, harus merenung kita. Yang paling tinggi justru orang-orang dengan pendidikan tinggi. Dari kepegawaian, lihat lagi sekarang. Ini jadi catatan. Pak Mami, mohon maaf. Masuk di ANS, masuk di pegawai negeri sipil, katakanlah. Ternyata ini paling tinggi. Dari segalanya ini data. Dari seluruh yang dilihat ternyata PNS, TNI, Polri, BWM, seperti yang tadi saya sebutkan, TNI-nya, Angkatan Darat, ternyata paling tinggi ketika berbicara penyakit jantung. Angkanya naik, ya sekali lagi naik nih. Ini salah satunya adalah hipertensi, dan sedih banget karena hipertensinya di 18 tahun. Nanti kita bahas tersendiri mengenai hipertensi. 18 tahun, karena salah satu pencetus terjadinya serangan jantung adalah hipertensi. Pencetus terjadinya penyakit jantung, dalam hal ini adalah gagal jantung, adalah hipertensi. Ya. Nah, saya akan selalu menghubungkan dengan obesitas, dengan kegemukan. Kenapa? Karena di dalamnya ada penyakit jantung, karena di dalamnya ada penyakit hipertensi, di dalamnya ada diabetes. Di Indonesia selalu naik. 2007, 2008, 2013, 2018. Seperti tadi saya katakan, penyakit jantung, ya, hipertensi, diabetes. Cukup ini aja kita bicara sekarang. Fatty liver, tadi kita bicara kolesterol, dislipidemi dan kolesterolnya, fatty liver, itu ada di kegemukan. Dan Bapak, Ibu, teman-teman, satu angka aja. Kita berbicara di kolesterol. Ketika seseorang itu bisa menurunkan berat badan, maka kolesterol bisa resolve, bisa sembuh, bisa recovery 63%. Perlemakan hati sampai 90%. Diabetes sampai 83%. Hipertensi sampai 92%. Penyakit jantung sampai 82%. Mengalami satu penurunan risikonya dengan menurunkan berat badan. Jadi ada kata kunci di sini, turunkan berat badan. Nah, apa kesimpulannya? Berarti betul-betul potensi pasar penyakit jantung koroner terus meningkat. Kita sisihkan penyakit jantung yang lain, kita fokus ke penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner tidak hanya akibat hipertensi, ini juga catatan penting. Karena di dalamnya ada obesitas, ada hiperkolesterol, ada diabetes, yang betul-betul banyak cerita di lingkungan kita. Bagaimana penyakit jantung koroner? Kita lihat sama-sama. Ini datanya. Saya tidak terlalu menarik sebetulnya, tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan sederhana, kalimat yang paling bawah. Penyebab kematian utama di Indonesia dengan angka atau death rate 37%, dan itu adalah di 2013. Bagaimana dengan 2018? Bagaimana dengan sekarang?
jauh lebih tinggi dari apa yang kita bicarakan dengan pandemi COVID-19. Tolong menjadi catatan penting kita. Cardiovascular disease. Ya. Kemudian, data yang lain lagi. Tadi sudah saya singgung, melibatkan tekanan darah tinggi, melibatkan diabetes, melibatkan obesitas, melibatkan kolesterol. Jadi jantung itu betul-betul sangat-sangat harus konsentrasi ke sana. 2030 diprediksi 23,3 juta orang. Dan hebatnya, negara dengan pendapatan rendah seperti Indonesia memiliki kontribusi terbesar di dunia. Ini bisa prihatin, ini bisa sedih, tapi ini merupakan potensi buat teman-teman yang aktif sekali menyampaikan produk-produk One More ke masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak Mami, memberikan satu pelayanan. Data yang sama, ini juga data lama, ya, betul-betul merupakan target. Karena betul-betul angkanya tinggi sekali untuk kematian. Prevalensi jantungnya, prevalensi penyakit jantung di nasional saja 1,5% 2013. Dan yang terakhir yang sering diributkan adalah BPJS. BPJS pun dahsyat peningkatan biayanya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita bersandar dengan BPJS, maka nanti suatu saat ini tidak akan tercukupi lagi 7,4 triliun pada 2016. 7,4 triliun. Apakah kita akan bersandar dengan sana? Apakah kita tidak akan melakukan upaya sendiri? Setiap tahunnya di Amerika 915.000. Lebih dari 30% akan mengalami peristiwa kedua dan meninggal atau fatal. Tapi kabar baiknya, ini kabar baiknya sekarang. Pencegahan atau prevensi kardiovaskuler itu bisa dilakukan. Jadi nanti tolong pikirkan baik-baik. Saya tadi udah mengilustrasikan sebelum serangan jantung, ketika serangan jantung, dan setelah serangan jantung. Tolong fokuskan sebelum serangan jantung. Jadi promosikan produk One More berbicara di pencegahan penyakit jantung. Saya yakin teman-teman akan lebih setuju ke sana. Ini gambaran penyakit jantung koroner. Tadinya manis pembuluh darahnya, tadinya bagus pembuluh darahnya, makin lama makin menyempit, sampai tertutup seperti ini. Yang disebabkan oleh karena aterosklerosis, kerusakan dinding pembuluh darah. Sudah rusak, langsung menyempit. Nah, gambarnya di sini, Bapak Ibu sekalian. Diawali dengan adanya sel busa. Kemudian mulai muncul lemak. Ini udah mulai ada lemak di sini. Mulai terjadi lesi yang kelihatan, mulai terjadi ateroma. Mulai terjadi flak, sampai akhirnya betul-betul flak itu besar sekali dan ruptur. Ketika ruptur hancur, maka partikel ini akan terbawa aliran, kemudian sampailah di satu titik pembuluh darah kecil dan kemudian menyumbat. Ketika terjadi sumbatan total, maka terjadilah serangan jantung. Salah satu konteksnya. Jadi perjalanan panjang ini akan kita lalui sama-sama. Nah, ini catatan penting buat kita semua. Perjalanan ini akan kita lalui bersama-sama. Tolong pikirkan baik-baik kenapa dokter sudah berbicara ke sana. Ya. Pengerasan dinding arteri oleh karena atroma dan sebagainya, ini cerita lama atau seperti selalu pernah dengar, tapi yang paling perlu nih, lemak, kolesterol. Artinya, ada kontribusi makanan yang mengandung lemak, ada kontribusi makanan yang mengandung kolesterol yang masuk dalam tubuh kita. Kenapa Dokter Setio berbicara perjalanan kita akan seperti ini semuanya? Karena kita makan lemak, karena kita mengkonsumsi kolesterol. Gambaran yang sama, tadinya normal, sampai terjadi tertutup, dan ini adalah sudah tidak bisa lagi. Ini sudah tertutup, udah blood clot, terjadilah serangan jantung. Gambaran yang lain sama, ini sampai pecah, dan seterusnya. Ini juga hal yang sama, tapi saya ingin memberikan ilustrasikan di depannya. Serangan jantung, myocardial infarct, kemudian stroke. Bapak Ibu sekalian, pembuluh darah itu tidak mungkin hanya di jantung, tapi di kepala, kemudian di kaki, ini juga di kaki, menggambarkan adanya critical leg ischemia, adanya kekurangan darah di dalam kaki kita, dan ini kritis sekali, karena tertutup seperti ini. Demikian juga dengan kardiovaskuler, kematian kardiovaskuler. Awalnya tidak ada apa-apa nih, clinically silent, tapi dengan bertambahnya terjadi angina transien di sini. Kadang-kadang serangan tidak ada apa-apa, serangan, terakhirnya serangan jantung, terakhirnya stroke.
Bapak Ibu sekalian, pembuluh darah dari seluruh tubuh kita, gambaran arteriosklerosis, gambaran kelainan ini pasti akan mengenai seluruh tubuh kita, seluruh bagian tubuh kita. Oke, tanda-tandanya, ini penyakit jantung koroner, nyeri, tidak nyaman di dada, bisa langsung menjalar ke leher, tangan, punggung, rasa tertekan atau diremas-remas atau ditusuk, terbakar, disertai dengan keringat dingin, mual, muntah, lemes, pusing, melayang, serta kadang-kadang langsung sinkop atau pingsan. Timbul tiba-tiba dengan intensitas tinggi, baik dengan intensitas tinggi, berat ringannya sangat bervariasi sekali. Tapi ini gejala-gejala yang sangat lumrah, sangat tidak nyaman kalau kita rasakan. Siapa yang akan terkena? Yang merokok, yang kolesterolnya tinggi, yang HDL-nya rendah, yang LDL-nya tinggi kebalikannya. Hipertensi, diabetes, tolong perhatikan, kita sudah membahas mengenai diabetes pada pertemuan pertama, jadi saya tidak mau lagi ada yang kena diabetes. Usia, saya akan ralat, karena nyatanya ternyata 18-20 tahun sudah ada kejadian dengan penyakit jantung koroner. Ya, kemudian riwayat keluarga ini adalah karena kita berbicara genetiknya. Ya, nah, pencegahannya sebetulnya sederhana dengan perilaku cerdik, tapi tidak mudah ternyata. Cek kesehatan secara berkala, kita tidak pernah melakukan itu, kita tidak punya update. Yang diupdate adalah status di media sosial kita. Nyalakan rokok, rajin aktivitas fisik. Nah ini makanan. Kita berbicara di makanan. Makanan diet sehat dan seimbang. Kita punya pedoman gizi seimbang. Ya, tapi nyatanya angka masih tinggi. Artinya berarti program itu tidak berhasil. Istirahat yang cukup dan kelola stres. Berarti spiritual, psikis kita diperbaiki. Demikian juga dengan pola patuh, periksa kesehatan, atasi penyakit, pengobatan yang tepat, misalkan ada diabetes, tetap aktivitas fisik secara aman, jadi sesuai dengan kapasitasnya, diseimbang selalu berbicara. Kita nanti diskusi di sana. Hindari asap rokok tadi sudah disampaikan, alkohol, demikian juga dengan karsinogenik yang lain. Ini juga yang sama, berhenti merokok, kontrol tekanan darah, dan ini bisa dilakukan, kontrol gula darah bisa dilakukan, menurunkan kolesterol, LDL-nya, kemudian jika targetnya ini akan sangat luar biasa, ya. Kemudian aktivitas fisik. Nah, ini catatan pentingnya nih. Jadi kalau 5-7 kali seminggu berarti setiap hari sesungguhnya. Dan minimal 30 menit. Coba ini jadi kita. Jadi keluarga kita one more harus melakukan yang terakhir ini. Olahraga setiap hari paling tidak 30 menit. Tolong jadi catatan penting. Di sini sudah ada 700 orang yang hadir, mudah-mudahan akan bisa mengikuti apa yang kita diskusikan sekarang. Penyakit jantung koroner adalah penyakit kematian tertinggi. Hipertensi, obesitas, hiperkolesterol, diabetes memegang peranan di sana. Dan pencegahan seharusnya menjadi prioritas kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tolong ketika kita menyampaikan produk, maka arahkan untuk mencegah. Jangan menunggu orang itu kena serangan jantung. Tapi lakukan dari sekarang, gunakan seluruh produk yang ada di Marmor untuk melakukan pencegahan serangan jantung. Kita sudah membahas potensi pasar, kita sudah membahas penyakit jantung koroner. Bagaimana dengan produk? Saya akan selalu ingat apa yang disampaikan Pak Yulis, dok, tolong ada repetition, ada pengulangan. Maka saya akan mengulangi lagi ketika memasuki produk. Yang saya tidak akan bosan menyampaikan adalah bahwa ketika produk atau ketika obat itu diminum, sekali lagi, ketika obat itu diminum, maka perjalanannya panjang dan terbuang lebih banyak dibandingkan yang diterima oleh tubuh. Masuk dalam pencernaan, kemudian akan terjadi dibuang dengan digestifnya, ini pencernaan kita akan dibuang, diambil. Ini menarik sekali, karena ini mengcover banyak sekali kondisi tubuh kita. Jadi betul-betul perbaikan terhadap apa yang kita harapkan di jantung kita dan seluruh tubuh kita akan didapatkan ketika kita mendapatkan suplai DHEA. Steroid yang sangat harus kita perlukan sekali. Dan kita akan mendapatkan dari Omevia. Lanjut Pak Julius, terima kasih. Slide-nya dilanjut. Slide-nya bisa dilanjut. Oke. Terima kasih. Diaktifkan di itunya dulu, di melatonin ini. Screen-nya dulu dilanjut. Melatonin masih lanjut. Lanjut. Slide berikutnya. Iya.
Ini sampai melatonin, dokter. Oh, di saya tidak tampil. Di saya Oh, oke, tidak maaf. muncul. Di saya tidak muncul, di kamera saya, di laptop saya tidak muncul. Oh, oke. Tadi waktu Masih di DHEA meningkatkan uptake glukosa, oh gitu ya. menurunkan adiposit, menurunkan adiposit massa. Jadi ini DHEA, Oke, DHEA itu bisa menurunkan berat badan. Tolong menjadi catatan penting buat teman-teman. Jadi kita tidak hanya berbicara di slim style, tapi kita bicara di Omevia pun hal yang sama kita dapatkan. Karena seluruh proses perlemakan itu bisa diatasi dengan DHEA yang disuplai melalui Omevia. Lambat mungkin Pak di laptop saya coba balik lagi ke. Nah, oke, ini sekarang masih DHEA, dokter. Saya majukan. Sebentar, saya terputus nggak? Dimajukan, betul? Saya majukan satu slide. Utilization of dihydropiandrosterone. Sebentar. Nah, ini betul. Ini juga hal yang sama. Ini berbicara di seksual sekarang. Kita berbicara di seksual, betul ya ini ya? Mengenai betul, seksual hormon ya. Nah, ini adalah yang kita bicarakan adalah pada wanita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memasuki masa premenopause, maka gangguan jantung. Materinya lagi menarik banget ini. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa DHEA, satu hormon steroid, itu sangat-sangat diperlukan oleh kita dan melibatkan semua. Artinya adalah jantung, hormonal kita tadi sudah berbicara mengenai menjelang masuk di menopause, maka catatan penting, makin cepat menopause-nya berarti gangguan jantung juga makin besar sekali kemungkinan terjadi. Silakan kalau boleh dengan materi lagi, Pak Julius, terima kasih banyak. Sudah saya klik. Saya belum melihat materinya di sini, masih tulisan One More International Indonesia saja. Oh, sebentar. Oke. Masih proses juga, Dok. Masih muter-muter di saya. Jadi sekali lagi, Omevia yang saya bahas pada hari ini. Nah, ini udah kelihatan sekali, bagus sekali, Pak. Oke. Ini udah tampak sekali. Ini juga hal yang sama di sini. Karena ketika kita berbicara apapun kondisinya, termasuk di dalamnya adalah ketika kita berbicara mengenai tulang. Ketika kita bicara tulang, hal yang sama, kita mendapatkan sesuatu yang istimewa dari DHEA. Jadi sekali lagi, ini adalah satu materi, dan ini adalah pada laki-laki. Ini sengaja pada laki-laki konteksnya. Jadi betul-betul disediakan untuk bagaimana kondisi dengan gangguan disfungsi ereksi atau gangguan sistem reproduksi atau sistem seksual laki-laki, ereksinya, maka akan terlihat. Silakan slide berikutnya, Pak Julius, terima kasih. Slide berikutnya, silakan. Nah, ini gambaran yang menarik. Ini gambaran yang menarik, kenapa? Karena di sini adalah peran. Di sini jelas terlihat perannya dari hormon pregnenolon yang ada di dalam Omevia. Di mana perannya? Di dalam pembuluh darah yang berwarna merah itu. Maka pembuluh darah itu akan rusak, akan terjadi aterosklerosis. Yang habis akibatnya adalah ke seluruh tubuh kita, termasuk lemak di dalamnya akan mengalami satu perubahan metabolisme yang jelek. Dan pada akhirnya adalah gambar kuning tadi. Kuning inilah mewakili kondisi kita sakit semua. Perlu sekali pregnenolon. Ini perannya penting sekali. Silakan lanjut, Pak Julius. Terima kasih. Gambar yang menarik ini. Demikian juga dengan tadi saya sudah menyinggung mengenai DHEA. DHEA gambarannya jelas di sini. Sebelah kanan akan terlihat betapa istimewanya di dalam mengatasi berbagai kondisi sakit kita. Ya. Jadi perbaikan terhadap kapiler dan seterusnya itu sangat-sangat mewakili sekali. Mudah-mudahan ini akan memperbaiki. Demikian juga kelainan-kelainan lain yang sifatnya betul-betul kita akan didapatkan perbaikan secara keseluruhan. Dan ini tolong dilihat baring atasnya disebabkan oleh karena kolesterol atau bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi peran dari kolesterol ada di dalam tubuh kita, tapi mohon maaf, pregnenolon di sana
berbicara lagi DHA di sana, satu perjalanan yang kita harus siasati, harus kita pikirkan baik-baik bahwa sesungguhnya kita punya produk Omesia itu sudah mewakili semua. Lanjut Pak Julius, terima kasih. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan melatonin? Yuk kita lihat sama-sama. Melatonin sekarang. Kita berbicara di melatonin, saya selalu mengingatkan slide berikutnya, Pak. Silakan. Slide berikutnya silakan. Nah, selalu mengingatkan bicara hormonal. Jadi melatonin adalah berarti hormon tertinggi. Karena adanya di sentral kita. Kalau kita sudah berbicara di sini berarti akan mempengaruhi hormon-hormon yang tadi kita bicarakan. Seluruh sistem perhormonan dalam tubuh kita akan dipengaruhi oleh melatonin. Dan apa yang terjadi dalam tubuh kita? Hal yang sama, melatonin juga mengalami penurunan. Sehingga betul-betul supply yang diberikan oleh melatonin plus, maka kita akan mendapatkan keistimewaan. Lebih lanjut, silahkan Pak Julius, terima kasih. Nah, ini gambarannya. Kemarin kita tidak berbicara melatonin terhadap kardiovaskuler. Jelas sekali Bapak Ibu sekalian, melatonin berperan sekali terhadap kardiovaskuler atau peran penyakit terhadap melatonin. Adanya gangguan melatonin, adanya kekurangan melatonin, maka gambaran kardiovaskuler akan dibalik. Lanjut Pak Julius, terima kasih. Slide berikutnya. Nah, ini gambaran jelas. Saya hanya ingin melihat dua kata sebelumnya. Terima kasih. Dua kata saja, di atasnya adalah melatonin, di bawahnya adalah penyakit kardiovaskuler. Maka ini lengkap sekali. Kita akan melihat gambar di sini dari satu penelusuran ilmiah. Peran melatonin itu sangat tinggi sekali terhadap seluruh gangguan yang dalam tubuh kita. Dalam hal ini adalah penyakit kardiovaskuler. Karena sangat-sangat terhadap tekanan darah di dalamnya, bagaimana profil lemak, demikian juga dengan hal yang beraneka ragam seperti gambaran tadi. Singkat saja di sana, Pak Julius. Silakan lebih lanjut lagi slide berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Hal yang sama sekarang. Kardiovaskuler betul-betul sangat-sangat dipengaruhi oleh diet kita atau konsumsi kita atau manfaat kita mendapatkan dari berbagai. Kita mendapatkan dari melatonin plus. Maka kita mendapatkan keistimewaan di sana. Demikian Pak Julius, lanjut lagi slide berikutnya. Terima kasih. Nah, ini dua hal yang sama. Ini kira-kira sebagai mewakili satu kesimpulan. Betapa istimewanya melatonin. Sekali lagi, betapa istimewanya melatonin terhadap semua gangguan yang terjadi pada peredaran darah kita, kardiovaskuler kita. Kenapa demikian? Karena judulnya langsung berubah total. Judulnya betul-betul proteksi. Antihipertensi di dalamnya dan proteksi. Artinya ketika kita melakukan penggunaan, memanfaatkan melatonin plus, maka kita mendapatkan proteksi ini. Dahsyat Bapak Ibu sekalian, antioksidannya, perbaikan terhadap endotel, mengurangi penggabungan platelet, bagaimana enzim, bagaimana gangguan vasomotor, central nervous system kita akan diperbaiki. Demikian juga dengan inflamasi. Itulah peran melatonin. Lanjut Pak Julius, terima kasih. Slide berikutnya. Ini hal yang sama, tidak kalah penting, melatonin dan bagaimana penyakit-penyakit kardiovaskuler pada manusia. Tidak lewat lagi sekarang. Artinya adalah melatonin betul-betul harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi satu pengobatan, intervensi pengobatan terhadap berbagai penyakit kardiovaskuler. Lanjut, Julius, terima kasih. Slide berikutnya, benefit dari melatonin terhadap cardiovascular disease. Hal yang sama, tulisan yang lain juga memberikan. Secara kesimpulan, betul-betul didapatkan bahwa manusia dan binatang, dari penelitian pada manusia dan binatang, itu betul-betul harus mempertimbangkan bahwa melatonin sebagai cardioprotective agent. Betul-betul akan melindungi jantung dan pembuluh darah kita. Luar biasa. Lanjut, Pak Julius, terima kasih. Nah, gambaran yang sama di sini. Bisa dilihat. Menstimulasi oksidan, antioksidan, mengurangi radikal bebas. Demikian juga dengan radikal bebas dalam bentuk ROS, RNS, itu akan betul-betul dipengaruhi oleh melatonin. Hal yang sama di bagian bawah. Enzimnya, peningkatan aktivitasnya, dan bagaimana peran terhadap penangkapan radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Lanjut, Pak Julius, terima kasih untuk melatoninnya.
Ini gambaran yang telah saya tunjukkan yang lalu, tapi saya akan ingatkan lagi, dahsyatnya melatonin, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah 2 produk saja, menggabungkan antara Omevia dengan melatonin plus saja, kita sudah mendapatkan manfaat luar biasa. Ini jadi bahan diskusi untuk kita lebih dalami lagi. Kardiovaskular itu penyakit apa? Jantung dan pembuluh darah. Ada setting yang saya baca. Silakan. Jantung dan pembuluh darah. Kita lagi berbicara mengenai jantung dan pembuluh darah. Terima kasih Pak Julius, lanjutkan. Lanjut Pak Julius, slide berikutnya. Nah, terakhir kita bicara produk lain. Produk lain itu tidak akan singgung. Besok atau lusa, Pak Julius kasih kesempatan saya membahas bagaimana guarana, bagaimana Garcinia Kamboja, bagaimana jahe, bagaimana green tea, bagaimana spirulina dan palmitoil tripeptid terhadap jantung. Karena kita sudah berbicara terhadap diabetes, kemudian terhadap kanker. Ini hal yang sama. Ketika kita menggabungkan Omevia, digabungkan lagi dengan melatonin plus lagi Slim Cell, maka selesai tugas saya. Sekali lagi, selesai tugas saya. Karena seluruh komponen yang ada kandungannya, demikian juga dengan yang ada di dalam PNG. Kita akan sama mendapatkan yang sama. Bagaimana red ginseng dari Koreanya, bagaimana glukosamin, bagaimana saponin, bagaimana ion perak akan merangkum hasil yang luar biasa. Silahkan, terakhir saya kira mungkin slide-nya, karena kita tidak bahas lagi, demikian juga dengan vitamin yang lain. B12 plus akan didapatkan. Dan ingat, 100% bioavailability. 100% akan diterima oleh tubuh karena transdermal delivery system dengan teknologi gelombang, dan sebagainya. Itu keistimewaan. Lanjut, Pak Julius, bagaimana dengan Sorni? Hal yang sama. Kenapa dikatakan sama? Karena ini diperlukan juga. Kita akan berbicara mengenai ginseng lagi di sana, vitaminnya, bagaimana dengan madu akasia, dan seterusnya. Akan melengkapi semua. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan Pak Julius, Pak Mami di sana. Kita harus melakukan sekarang solusi terbaiknya. Apa yang mesti dilakukan? Maka kesimpulannya ada di sini. Silakan slide berikutnya, Pak. Mohon dengan sangat, ketika kita ingin mencegah, ketika kita tidak ingin kena serangan jantung, harus betul-betul gizi seimbang. Saya kasar di sini, stop total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Kemudian, jadikan buah-buahan sebagai makanan utama. Terakhir, kita sudah membahas dari mulai Omevia, kemudian melatonin plus, Slim Cell, kemudian produk yang lainnya termasuk di dalamnya, maka kita akan melengkapi ke sana. Mudah-mudahan bisa diterima, manfaatkan produk One More optimal mungkin. Terima kasih, Pak Julius. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Mami di Lombok. Saya siap sedia untuk menjawab berbagai pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Silakan, Pak Mami. Terima kasih, Pak Dokter, dengan ikhtiar dan perjuangan yang tiada henti bisa mengakhiri sesi penyampaian tentang bagaimana kita merawat dan menjaga jantung terkait dengan produk-produk One More. Dari tadi sudah banyak sekali Bapak dan Ibu kita menyampaikan pertanyaan, tapi untuk memberikan semangat Pak Dokter, tadi ikhtiar untuk bagaimana sinyal masuk, mari Bapak dan Ibu semua kita kembali berikan semangat dengan mengetik angka 100 buat Pak Dr. Setio. Terima kasih, izin Pak Dokter. Terima kasih banyak, aduh luar biasa nih. Ya, izin sambil kita mendengar irama yang Luar biasa dari Solo, Pak Yosef. Terima kasih Pak Yosef, Mas Haji dari Palembang yang mantap. Putri Setiawati, luar biasa, terima kasih dari Pak Aman, Mas Nawati, waduh Bu Hentik, Pak Dani, wow, Pak Terima, luar biasa, Jo. Pak Budi dari Ungaran, luar biasa. Terima kasih banyak yang menggunakan Galaxy G7. Pak Bahari dari Parigi, aduh luar biasa, ini senang banget saya. Iya, izin Pak. Luar biasa. Pak Eko dari Bandung, selamat. Wah, ini harus ketemu nih dengan Pak Eko nih. Siap, silakan Pak Mami. Saya membacakan beberapa pertanyaan
peserta Zoom yang bisa mewakili, mungkin karena waktu juga. Izinkan saya menyampaikan beberapa. Yang pertama ini dari Sri Lestari di Pangkal Pinang. Siap. Dari Pangkal Pinang, siap. Nah, dia bertanya, apakah orang yang sudah pasang ring di jantungnya masih bisa menggunakan terapi transdermal? Apakah bisa ringnya nggak dipakai lagi atau seperti apa? Pertanyaan dari Baik. silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Mami. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi ring yang sudah dipasang. Artinya penyempitan pembuluh darah di dalam jantung kita atau penyakit jantung koroner atau pembuluh darah arteri koronaria yang menyempit itu tidak mungkin satu, tidak mungkin dua, sangat-sangat jarang sekali, pasti di atas 5, di atas 10, banyak sekali. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pasien yang sudah pasang ring? Nggak bisa, ringnya dicopot lagi. Ring itu dipasang untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tidak terjadi iskemik atau kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi. Biarkan ring itu terpasang, tapi yang kita lakukan, yang one more atau produk one more yang kita lakukan, dari mulai omesianya, kemudian ditambahkan dengan melatonin plusnya, ditambahkan dengan produk yang lain pun, hal yang sama kita akan mendapatkan, tidak terjadi lagi pasang ring. Sekali lagi, karena penyempitan itu bakalan bisa diatasi oleh produk one more. Ingat sekali lagi, karena balik lagi akan kalau kita masih punya bayangan aman setelah pasang ring, itu tidak. Karena tidak pernah ada satu pasang ring, sudah setelah itu tidak pasang ring lagi, tidak mungkin. Ingat ya, kita masih makan lemak dan kolesterol. Jadi otomatis yang tadinya baru 20% penyempitan akan meningkat. Jadi 40, jadi 60, jadi 90, pasang ring lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan tidak lagi pasang ring. Pilihannya ada di kita. Ingat ya, stop lemak, kolesterol, jadikan buah sebagai makanan utama, tempelkan seluruh produk atau manfaatkan seluruh produk one more. Hidup dengan ceria, hidup dengan positif, dan lain sebagainya, itu akan luar biasa didapatkan pada pasien itu. Demikian Pak Mami, jawaban saya dari sana, mudah-mudahan bisa diterima sama teman yang melakukan pertanyaan tadi. Silakan Pak Mami. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Jadi cukup jelas, ring yang sudah terpasang tidak bisa dibuka, tetapi yang bisa kita jaga jangan sampai ring-ring berikutnya akan ditambah. Betul. Dengan produk kita. Terima kasih Pak Dokter. Ini lagi ada pertanyaan dari Tara di Makassar. Dok, Makassar, alhamdulillah. Produk Slimming Steel yang mengandung kafein aman untuk jantung, dan berapa penurunan berat badan yang aman untuk kesehatan kita? Mohon diulang Pak Mami, Slim Style kenapa? Iya, apakah produk Slim Style yang mengandung kafein aman untuk jantung? Dan berapa penurunan berat badan yang aman untuk kesehatan? Artinya mungkin kalau dia gunakan Slim Style, mungkin ketika dia mengkonsumsi sesuatu yang mengandung kafein, nah seperti apa? Ya, karena hubungannya pasti ke sana. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melayangkan lah, bukan berarti final ya. Jadi ketika kita bicara satu unsur, katakanlah kita bicara kafein yang ada di dalam kopi atau di materi lain termasuk teh, katakanlah di sana ada, itu tidak serta-merta negatif. Atau jangan serta-merta negatif. Yang terpikirkan oleh saya sekarang, ini adalah, balik lagi kita diskusi ya. Yang terpikir oleh saya adalah tidak mungkin disediakan kafein kalau tidak ada manfaat buat kita. Yang terjelek itu adalah orangnya salah dalam penggunaan, berlebihan dalam penggunaan. Nah itu salah. Nanti mungkin kalau mau berbicara, kalau memang mau dibatasi di kopi katakan, itu sebaliknya.
Ketika kopi murni, sekarang kopi itu pahit, kopi itu jelek katakanlah, kopi itu ada kafein dan lain sebagainya katakanlah jelek. Tapi literatur ilmiah menunjukkan bisa menurunkan berat badan. Literatur ilmiah justru memperbaiki juga atau proteksi terhadap jantung. Ingat ya, menurunkan berat badan karena yang dipertanyakan adalah slim style. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa kilogram yang bisa diturunkan? Balik lagi kepada yang bersangkutan. Saya nggak bisa menjawab itu. Berapa yang mau direncanakan? Kalau punya rencana kuat, kalau punya niat kuat penurunan berat badan seperti yang tadi yang saya harapkan, karena akan banyak sekali manfaatnya dengan penurunan berat badan. 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Teman saya dengan melakukan olahraga dan lain sebagainya, sekarang sudah bisa turun dengan lebih dari 9 kilo, hampir 10 kilo. Bagaimana dengan peran slim style? Nggak usah ditanya lagi, nggak usah ragu. Tapi, balik lagi Bapak Ibu sekalian, tapi tolong jangan satu faktor. Sekali lagi, jangan satu faktor. Kalau kita bersandar ke slim style, itu salah. Artinya apa berarti? Makanan kita harus dijaga. Udah jelas-jelas kita ingin mengurangi kolesterol dalam tubuh kita. Udah jelas-jelas kita akan mengurangi lemak, ya, kelebihan lemak dalam tubuh kita. Ya jangan makan lemak lagi. Lemak dan kolesterol itu tidak ada di dalam buah. Makanya saya katakan jadikan buah sebagai makanan utama. Untuk apa? Untuk jantung, untuk penurunan berat badan. Berapa kilo? Tergantung rencana kita. Kalau itu akan bisa didapatkan, ini luar biasa. Penurunannya sesuai dengan keinginan. Jadi jangan mengikuti, oh saya programnya keras banget, tapi program itu punya orang. Tidak. Buatlah program untuk diri masing-masing, bukan untuk orang lain. Ketika itu terjadi pada diri kita atau diri seseorang, maka itu adalah testimoni kuat sekali. Kita akan punya keyakinan kuat dengan produk. Jadi sekali lagi jangan mengandalkan satu produk, saya katakan selalu kombinasi. Karena melatonin akan bekerja sama, melatonin plus akan bekerja sama dengan slim style, akan bekerja sama dengan omega, akan bekerja sama juga dengan PNG. Ini yang harus jadi catatan penting buat kita. Silakan Pak Mami, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih Pak Dokter. Baik. Sangat jelas sekali tadi tuh terkait dengan penjelasan Pak Dokter. Jadi kita jangan pernah Amin. jenis produk, mari kita gunakan, semuanya ada kaitan. Termasuk Betul. Berat badan yang diturunkan, saya kira silahkan masing-masing orang kepingin idealnya seperti apa program pribadi. Betul. Terima kasih. Tergantung masing-masing, betul. Ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Izin bertanya Pak Dokter. Ya. Namanya ini siapa ini namanya? Pak Arif dari Ketapang, Bandung. Apa indikator pokok dan seseorang terkena penyakit jantung? Jadi ciri-ciri apa yang bisa bisa nampak untuk bisa mengetahui seseorang itu? Kadang-kadang seluruh kondisi kardiovaskuler atau penyakit jantung dan juga otak kita itu tanpa gejala. Sekali lagi tanpa gejala. Makanya disebut sebagai silent killer. Dia tiba-tiba membunuh. Kenapa tanpa gejala? Karena bekerjanya di pembuluh darah, bukan di pencernaan, bukan di ginjal yang ada gangguan dengan air kemihnya, bukan di paru-paru dengan sesak napasnya. Tidak akan terasa ke sana. Nah, tadi saya sudah menggambarkan kalau sudah mulai ada sakit-sakit di dada, kalau sudah mulai ada gejala kesulitan bernapas dalam pengertian adalah tersengal-sengal hanya karena naik tangga, itu bukan paru-paru, itu mulai ke jantung. Demikian juga dengan pemeriksaan yang paling indikator paling kuat adalah treadmill. Dokter ahli jantung pasti akan mengarahkan treadmill. Ketika treadmill gagal kita melakukan hanya untuk berapa menit saja sudah gagal, maka kemungkinan pasti akan dilihat jantungnya ada penyumbatan, berapa sumbatannya dan seperti apa nantinya, termasuk pemasangan ring. Jadi pertanyaan dari Bandung, jawaban yang paling tepat, yang paling enak selain kita merasakan sendiri adalah lebih baik treadmill. Jadi kalau ada treadmill kita tidak kuat, kalau ada treadmill di dokter jantung pasti dengan monitoringnya pasti akan ketahuan kalau kita ada gangguan dengan jantung, apalagi dengan penyakit jantung koroner. Silakan Pak Mami, sementara jawaban itu singkat dulu dari saya.
Ya, terima kasih, singkat, padat, tapi jelas. Amin, amin, amin. Izin lagi, masih ada ini Pak Dokter. Siap. Kayaknya banyak sekali nih pertanyaan ini, mudah-mudahan Pak Dokter. Ya, Luar biasa, saya sendiri seneng banget ini. iya, ini dari Sulawesi Selatan, dari Ibu Handrayani. Bagaimana yang sudah pasang ring Pak Dok, apakah bisa pakai produk One More? Ini sama dengan yang Sama dengan jawaban yang tadi ya. berikutnya. Pak Teddy dari Medan, dari ujung barat utara sana. Ujung barat sekarang, luar biasa. Mau bertanya tapi di luar tema. Mudah-mudahan ada kaitan sih. Bertanya, kalau orang yang ginjalnya sudah bermasalah dan sudah tidak bisa lagi mengkonsumsi obat kimia maupun obat herbal, apakah bisa produk dari One More yang ada kaitan? Nah, siap. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi yang di Medan atau teman-teman yang lain, ketika bicara organ yang lain, dalam ini adalah ginjal, itu yang sama kondisinya. Kondisinya sama dengan jantung. Jadi kalau ada gangguan di jantung, gangguan di stroke dan lain sebagainya, pasti ginjal juga mengalami yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kalau sudah gagal ginjal? Bagaimana dengan kalau sudah cuci darah? Hal yang sama, kita akan usahakan dengan yang sama, dengan produk yang sama. Kalau kita mau mengurutkan lagi yang tadi juga kita bisa bicarakan, dari mulai omega-nya, melatoninnya, itu kita bisa kombinasikan. Demikian juga dengan slim style-nya, kombinasikan dengan PNG. Yuk kita lihat sekarang. Lihat bagaimana ureum kreatininnya. Ketika itu membaik, berarti ginjal akan terbantu. Jangan ragu dengan produk. Sekali lagi, jangan ada keraguan dengan produk. Asalkan urutannya jelas. Yang tadi saya sampaikan. Penyebabnya adalah lemak dan kolesterol. Kita tidak makan buah. Maka kalau sudah, ini kontra sekali nih. Ketika gagal ginjal aja sudah tidak boleh makan buah sama sekali. Padahal ketika kita makan buah, maka kita akan ada perbaikan pada ginjal. Ureum kreatinin akan membaik. Tidak hanya bicara kalium, tidak bicara hanya untuk elektrolit, tapi yang lain akan membaik. Mudah-mudahan di periode berikutnya atau di pertemuan berikutnya saya akan bahas mengenai gagal ginjal. Karena kita akan mengarah satu persatu, supaya kita lebih dapat manfaat. Terima kasih pertanyaan dari Medan, saya senang sekali. Siap, silakan Pak Mami. Ya, terima kasih Pak Dokter. Semakin semangat kita karena Pak Dokter mudah-mudahan minggu depan akan membahas yang lebih fokus kepada Siap. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Fatma, Depok. Dok, nyeri dada karena asam lambung, apakah sama dengan serangan jantung? Nah, ini juga sama. Bedakan antara pengaruh mah dan serangan jantung terasa di dada itu seperti apa Pak Dok? Saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu dulu, tapi saya balik lagi ke yang tadi. Tolong simpen di pemikiran kita, tidak ada yang namanya penyakit dalam tubuh kita itu satu. Ini di Depok bertanya, Bu Fatma, seolah-olah punya sakit asam lambung. Seolah-olah. Padahal jantungnya juga rusak. Padahal paru-parunya juga rusak. Jadi tidak mungkin lambungnya saja. Karena lambung dengan paru-paru, dengan jantung, dengan otak, dengan seluruh tempat dalam tubuh kita, itu interconnecting. Tidak mungkin hanya asam lambung. Jadi ketika asam lambungnya naik, demikian juga kondisi jantungnya juga jelek. Nah sekarang pertanyaan mana nih yang ini karena asam lambung atau karena jantungnya? Dua-duanya terjadi. Orang dengan stres, asam lambung akan naik. Orang dengan stres, serangan jantung juga bisa terjadi. Karena dalam konteks yang sama, jelek yang sama, Bapak-Ibu sekalian. Jadi jangan memisahkan, oh ini ginjalnya saja yang rusak, seolah-olah jantung sehat. Yang tempat lain sehat, tidak mungkin. Tubuh kita tuh jadi utuh, jadi satu. Dari mulai kepala sampai kaki itu pasti bekerja sama, pasti saling terikatan. Pertanyaan Medan dengan gagal ginjal, berarti jangan cuma gagal ginjal, berarti itu gagal paru-paru, gagal livernya, gagal organ reproduksinya, tidak bisa ereksi dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi. Ini yang jadi catatan penting buat Ibu Fatma di Depok. Jadi
sakitnya sama. Yang awalnya dari mana sekarang? Dari lambung bisa. Tapi kejadiannya memang seperti itu. Jadi sakit lambung ternyata kematiannya karena serangan jantung. Karena jantung. Pada akhirnya ketika diperiksa, memang jantungnya juga jelek. Jadi sekali lagi, nah, bagaimana jalan keluarnya dengan asam lambung yang tinggi dan tidak selesai-selesai? Konteksnya yang tadi. Balikan lagi ke yang tadi, stop makanan yang mengandung lemak, banyakkan buah, yang asam pun nggak apa-apa, termasuk jeruk, katakanlah buat orang yang punya asam lambung, dan manfaatkan seluruh, sekali lagi, manfaatkan seluruh produk yang ada di One More. Kenapa demikian? Karena satu produk dengan produk yang lain berbeda. Dan itu manfaatnya akan didapatkan full. One More International telah membeda-bedakan produk itu karena memang punya fungsi agar ada keterikatan dan kerjasama antara satu produk dengan produk lain. Mudah-mudahan menyenangkan sekali ini jawaban. Silakan Bu Mami, kembalikan ke bawah. Terima kasih Pak Dokter. Jadi memang semua produk kita ini sungguh luar biasa kalau bisa dipadukan di dalam penggunaannya. Jangan kita pilih-pilih keluhannya ke arah mana, tapi mari kita gunakan produk kita ya Pak Dokter. Ya, betul. Pertanyaan berikutnya dari Hafiz di Palu. Izin bertanya Pak Dokter, berapa lama seseorang yang terkena penyakit jantung dikatakan sembuh dengan memakai produk One More? Sama, kita tidak bisa jawab sesederhana itu. Jadi kita harus evaluasi dulu separah seperti apa penyakit jantungnya. Itu kita tidak punya alat, kita tidak punya kemampuan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita seolah-olah duduk sebagai dokter, apalagi dokter ahli jantung. Kita tidak perlu ke sana, kita tidak perlu buru-buru. Kalau saya dengan terapi One More, saya akan punya patokan antara 3 sampai 6 bulan. Saya tidak mau buru-buru. Kondisi apapun. Kenapa demikian? Karena akan melibatkan hormonal. Hormonal itu akan optimal, akan menjadi seimbang lagi, akan membaik lagi, paling tidak 3 sampai 6 bulan. Kalau itu bisa dilakukan, ingat ya, tidak makan lagi kolesterol, tidak makan lagi lemak, buahnya yang banyak, sayurnya yang banyak, karena puluhan tahun kita tidak makan sayur, buahnya makannya cuma sedikit, One More-nya pakai sekali lagi, dari mulai Omevia, Melatonin Plus, tambah lagi dengan Slim Cell, tambah lagi dengan PNG, itu dahsyat kita akan mendapatkan, tambah lagi dengan B12 Plus-nya dan seterusnya, silakan manfaatkan, demikian juga dengan produk yang lain. Pak Mami, itu jawabannya ya. 3 sampai 6 bulan silakan. Kalau kita mau diskusikan nanti lebih dalam, bagus sekali. Silakan Pak Mami. Terima kasih Pak Dokter. Saya kira cukup mencerahkan apa yang disampaikan. Karena tentu setiap penyakit ada klasifikasi tingkat keparahan dan kebutuhan terhadap nutrisi bagaimana kita memperbaikinya. Terima kasih Pak Dokter. Ini lagi ada pertanyaan dari Eus Sukabumi. Eus Sukaisi, Sukabumi, Jawa Barat. Problem saya, napas saya ngos-ngosan kalau pakai beraktivitas walaupun sedikit saja. Saya juga punya asma, pinggul saya nggak kuat kalau dipakai berdiri lebih dari 5 menit. Saya ada mah juga, lutut saya keropos dua-duanya. Sehingga kalau dipakai jalan sakit, jari-jari tangan saya juga kaku dan sakit. Kalau ditekuk susah kembali. Nah ini sepertinya penyakitnya borongan ini. Dokter. Nah, ya justru itu ini yang benar. Jadi ini yang betul pada Pak Mami, teman-teman sekalian. Nggak mungkin penyakit itu satu. Jadi di sini sudah jelas jantungnya saja kalau saya melihat karena nafas dengan asmanya dan lain sebagainya. Dengan ada asma saja berarti organ lain pasti terganggu. Ya, sampai terjadi osteoporosis. Sampai terjadi saraf terjepit di bagian belakang. Jantungnya gagal jantung. Ini masuk bukan penyakit jantung koroner lagi tapi gagal jantung. Gagal jantung dalam fungsi memompa. Berbeda ini sekarang.
Penyakit jantungnya adalah ini gagal jantung, jantungnya besar, jantungnya membesar tapi tidak berfungsi memompa. Jadi ketika jalan kaki hanya untuk 1-2 langkah, 3 langkah saja itu sudah tersengal-sengal. Bukan sakit, tapi kalau di penyakit jantung koroner lebih ke arah sakit. Kalau penyakit gagal jantung lebih ke arah tidak bisa daya, lemas dan lain sebagainya, osteoporosis, lambung itu kompleks nih. Justru ini adalah penyakit yang betul-betul harus kita tangkap. Artinya kita tangkap tuh sebagai pelajaran bahwa tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti berhubungan dengan nafasnya yang tidak bisa, dengan ginjalnya yang juga rusak. Terus akan hal yang sama, betul-betul hal yang sama akan didapatkan seperti ini kondisi. Demikian Pak Mami. Jadi ini satu penjelasan atau satu penyampaian bahwa kompleksnya satu penyakit itu ada di sana. Dan betul-betul itu terjadi. Hanya kadang-kadang orang berpikirnya, saya sehat. Saya cuma penyakit asam lambung. Itu salah besar. Demikian, Pak Mami. Silahkan disimak lagi. Iya, terima kasih Pak Dokter. Jadi memang kita benar-benar harus bisa mendeteksi diri kita. Jangan berharap satu jenis yang sedang kita hadapi. Ya, betul. Apalagi tanpa gejala ya Pak Dok. Betul. Lagi kita melawan sesuatu yang tidak ada ciri-ciri gejala. Betul. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada satu lagi. Ini pertanyaannya sebenarnya membandingkan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi soal kebiasaan hidup, merokok, kemudian terkait dengan pola makan, kemudian aktivitas olahraga. Nah, dari apa yang disampaikan ini untuk bisa kita menjaga kesehatan terutama jantung itu yang mana sih yang paling prioritas? Ini juga mau membagi-bagi potensi penyebab itu sebenarnya kayaknya Pak Dokter, silahkan. Baik, kalau saya menjawabnya adalah mana yang paling murah. Sekali lagi, awali mana yang paling murah. Seperti yang tadi di petunjuknya untuk penyakit jantung koroner, 5-7 kali dalam seminggu. Berarti hampir setiap hari kita harus melakukan aktivitas, minimal 30 menit. Nah, aktivitasnya apa sekarang? Kalau 30 menit itu masuk ke fitness center, ke gym, itu mahal. Tapi kalau kita 30 menit jalan kaki, apalagi tadi ada statement jalan kaki 1000 langkah, tidak pakai alas kaki, itu kan berarti murah, tidak harus pakai seragam dan lain sebagainya. Itu pasti akan tercapai. Jadi kalau mau diskala prioritaskan, olahraga itu yang pertama lakukan. Ingat ya, malam hijrah sekarang. Jadi kalau sudah kita diskusi sekarang, udah kita ketemu nih sekarang silaturahmi, mulai besok lakukan olahraga setiap hari. Hijrah, kita ingin berubah dari jelek menjadi bagus. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makanan. Kita sudah berumur puluhan tahun. Maka coba kita puasa tidak makan makanan enak. Sekali lagi, kita puasa tidak makan makanan enak. Ingat ya, saya orientasinya murah. Berarti kalau kita puasa tidak makan makanan yang enak, berarti itu murah. Yang enak itu pasti mahal. Nah, berikutnya, yang tidak pernah kita makan, buah dan sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, itu jadi prioritas kita. Dan itu pun masih masuk dalam konteks murah. Terakhir, produk. Jadi sekali lagi, terakhir produk. Manfaatkan produk seoptimal mungkin. Kenapa demikian? Karena akan mempercepat apa yang kita hijrah, kita akan dipercepat oleh produk-produknya OneMore. Perubahan kita akan didapat. Yang tadinya sakit seperti yang tadi Bu Sukayasi di Sukabumi, atau di tempat lain, kota-kota lain juga yang sama, itu akan cepat mendapatkan suatu perbaikan. Karena pemanfaatan terhadap produk OneMore. Kenapa demikian? Karena transdermal delivery system. Karena teknologi telah mengantarkan itu untuk dijadikan sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan terakhir pasti pola pikir kita, spiritual kita, keyakinan kita, niat kita untuk hijrah, itu dahsyat. Mudah-mudahan jawaban itu membukakan hati kita semua. Pak Mami, Pak Julius, teman-teman sekalian silakan. Iya, terima kasih Pak Dokter.
Masih ada waktu kayaknya. Masih ada Siap, siap. pertanyaan. Ini ada Pak Yosep Prihantoro dari Solo. Siap. Bikin bertanya, Dr. Setio, untuk pencegahan serangan jantung koroner dengan sistem transdermal ini, apakah bisa dikatakan sebagai langkah awal secara fisik, dan apakah selanjutnya mampu untuk melakukan pencegahan secara terpadu atau pengobatan lanjutan? Terima kasih. Saya melihat pertanyaan ini ingin bersandar. Saya Iya. tidak setuju. Saya tidak mau untuk bersandar ini seolah-olah wah saya punya apa ya, punya sesuatu nih supaya saya tidak kena serangan jantung, jadi kemana-mana saya bawa produk One More. Saya tidak mau seperti itu. Sekali lagi tidak mau karena jadi sandaran. Artinya dia akan makan sebebasnya, dia tidak akan olahraga, pikirannya juga banyak yang negatif, langkah-langkah kakinya tidak ke tempat yang baik karena punya di kantongnya. Saya tidak mau ke sana. Jadi maksud saya begini, pencegahan itu lakukan paralel. Jadi di dalamnya adalah produk One More. Bagian yang salah satunya adalah produk One More untuk ditempatkan sebagai pencegahan. Tadi kalimat saya adalah pencegahan. Tapi ingat, makanan lagi, olahraga, makanan lagi, olahraga. Dari waktu ke waktu itu merupakan, jadi pencegahan itu bukan berarti satu titik atau satu urusan, satu perkara, tidak. Pencegahan itu dilakukan dari hari ke hari. Pencegahan itu dilakukan dari waktu ke waktu. Dan dari waktu ke waktu kita disertai dengan One More produk. Ini. Dan mohon maaf nih, tadi saya melihat dari chatting titik selalu. Titik tempel, titik penempel nanti Om Mevia di mana lah. Aduh, jangan berpikir ke sana. Silahkan manfaatkan petunjuk yang ada, tapi jangan kaku. Ya, sekali lagi jangan kaku. Nanti kalau kita kaku, kita sulit. Ya, karena apa? Karena orientasinya ada di diri kita. Saya cuma punya 1 lembar PNG-nya. Gimana caranya? Nanti kita nggak bisa. Padahal petunjuknya titiknya banyak sekali. Ya susah. Tidak berorientasi ke sana. Ya. Sekali lagi pencegahan dilakukan dari waktu ke waktu dan lakukan yang paling murah. Ya, sekali lagi yang paling murah akan sangat berarti buat kita dan salah satunya adalah seluruh produk PNG masuk dalam bagian pencegahan berbagai penyakit jantung koroner atau penyakit yang lainnya. Demikian Pak Mamit, senang sekali saya bisa punya waktu seperti ini. Iya, terima kasih Pak Dokter. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Riana Ungaran. Memang sedikit tidak terkait langsung dengan sakit jantung, tapi kalau dikait-kaitkan dengan alat tubuh kita, saya kira masih bisa dikaitkan. Pertanyaannya begini dia kepingin membantu mitranya yang kebetulan sakit tumor paru. Oke. Dan di seluruh tubuhnya pada bengkak seperti menyimpan banyak air. Nah, bengkaknya itu karena apa ya Dok? Dan bagaimana cara mengatasinya dengan produk One More kita? Nah, mohon penjelasan. Oke, ini harus dilihat hasil pemeriksaan detailnya ya. Kalau saya ngelihat ketika ada gangguan di paru-paru dengan tumor atau dengan kanker dan air, sekali lagi air atau darah kita itu masuk ke jantung kita dan dicuci, sekali lagi dicuci, ditukar CO2 dan oksigennya di paru-paru. Jadi kalau ada gangguan paru-paru berarti ada gangguan peredaran darah juga. Maka darahnya itu, air darahnya itu akan kemana-mana, timbullah udem, timbullah bengkak-bengkak. Jadi bengkak bisa karena gangguan ginjal, bisa karena gangguan jantung, bisa karena gangguan paru-paru itu berhubungan satu dengan yang lain. Hasilnya adalah bengkak, hasilnya adalah seperti itu. Pertanyaan berikutnya atau pertanyaan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengatasi dengan produk One More. Karena ini dihubungkan dengan kanker, kemarin kita bicara mengenai kanker, maka pada dasarnya sama. Ayo kita manfaatkan ketika di kanker, saya bicara produk adalah yang diutamakan adalah justru Slim Cell. Slim Cell saya sampaikan karena di sana
guarananya, Garcinia kambojanya, itu langsung berorientasi pada kanker. Tapi ketika kita baca lagi bagaimana melatonin, bagaimana dengan tadi kita bicara mengenai kesehatan apa yang didapatkan dengan produk baik dari omega-nya, demikian juga dengan PNG-nya dan lain sebagainya, itu akan bisa diatasi. Jadi pertanyaan ini harus dijawab dengan yang sama. Ketika kanker, jangan kasih makan sel kankernya lagi. Dan makanan sel kanker itu adalah makanan enak. Apakah sama dengan jantung? Sama. Kita diminta oleh Dr. Stio, jangan makan enak lagi. Untuk jantung maupun untuk kanker paru-paru atau sakit paru-paru. Apa yang dimakannya? Buah dan sayur, ubi-ubian, kacang-kacangan. Ketika itu dilakukan, maka manfaat produk dari silnya, dari PNG-nya, dari melatonin plus-nya, kemudian dari omega-nya, itu akan betul-betul mendapatkan hasil yang luar biasa, baik paru-paru maupun hasil bengkaknya. Dan ingat, kita jangan punya target muluk-muluk. Jangan pengen buru-buru sembuh, karena ini kasusnya berat. Dan kita bukan orang di situ. Tapi dengan kehati-hatian kita, dengan pelan-pelan, jumlah yang ditempelkannya juga tidak terlalu banyak dulu, kita ngikutin reaksinya. Pembengkakannya seperti apa. Tadi ibu yang mengeluh mau melangkahkan kaki saja udah ngap. Jangan dulu-dulu nempel banyak dulu juga sama, tempelkan sedikit-sedikit. Lihat reaksinya. Demikian juga dengan kasus ini. Mudah-mudahan terjawab Pak Mami. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dokter. Wah, ini waktu terus berputar dan ingin meninggalkan kita. Tapi satu lagi kayaknya ini Pak Dokter sebagai pertanyaan terakhir yang kebetulan ini Pak Sirajudin dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Memiliki anak yang usianya umurnya 8 tahun menderita penyakit TBC. Kemudian perutnya buncit, sebelah kiri perutnya juga keras. Sudah dikasih obat TB sama dokter yang harus dikonsumsi selama 6 bulan. Diberikan juga obat asam folat karena ada kelainan darah dan sering transfusi darah karena HB bawah normal. Dan juga menggunakan transdermal dari One More. Yang saya tanyakan, apakah obat dari dokter harus dihentikan jika memakai obat transdermal dari One More? Biar anak saya cepat sembuh. Nah, ini. Di kasus seperti ini, di kasus yang berat, saya menduga ada talasemi, saya menduga lagi ada pembesaran di perutnya dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul apalagi usianya baru 8 tahun dengan transfusi darah terus-terusan karena HB-nya rendah. Artinya adalah suatu kondisi yang berat sekali. Nah, saya inginnya meringankannya dulu kondisinya. Balik lagi bagaimana meringankannya? Meringankan kondisi sakit itu apalagi dengan pertumbuhan, masa pertumbuhan ya. Karena masih di usia 8 tahun. Dengan kondisi sedemikian rupa, maka yang saya perlukan bukan menghentikan obat, menghentikan tindakan dokter tidak bisa. Sekali lagi, harus didampingi dengan medis untuk saat ini. Tapi yang paling perlu, mulai saat ini adalah makanan terlezat, atau bukan makanan terlezat, makanan terbaik buat anak usia 8 tahun ini adalah makanan yang kita bicarakan. Jadi kalau dia mengkonsumsi daging, dia mengkonsumsi ikan dengan sakit seperti ini, jangan harap ada perbaikan. Sekali lagi, jangan harap ada perbaikan. Jadi kita harus ngambil proteinnya, protein dari kacang. Proteinnya dari kedelai. Kemudian vitamin-vitamin dan lain sebagainya, kelengkapannya itu dari buah, dari sayur, dan sebagainya, itu sangat lengkap sekali. Itu kita bisa dapatkan. Bagaimana dengan fungsi produk transdermal? Justru fungsi produk transdermalnya ini akan memperkuat apa yang dilakukan. Sehingga ada perbaikan secara keseluruhan. Perutnya, kemudian apalagi TBC-nya, ini yang bicaranya TBC, mungkin TBC-nya juga sudah bukan TBC paru lagi,
tapi sudah TBC usus, sudah TBC tulang, karena sudah menyangkut dengan produksi darah yang tidak optimal, sampai HB-nya rendah, berarti sel darah merahnya juga kurang. Kenapa? Mungkin coba bayangkan sekarang, dengan obat TB yang 6 bulan saja, kondisinya ada perbaikan nggak sampai hari? Saya yakin banget kecil sekali, nggak ada artinya sama sekali. Jadi kalau saya berpikirnya sekarang, tindakan dari dokter, terutama pemeriksaan, silahkan. Periksa lagi TB-nya, periksa lagi TB-nya. Tapi obat, sekali lagi, kalau memang sekarang tidak bisa dilepas, silahkan. Tapi kalau bisa sekali lagi, dikurangi, kemudian ditinggalkan. Yang dipakai adalah produk One More. Kenapa? Nanti kita bahas betapa banyaknya komponen yang ada di produk One More sebagai antibiotik. Antibiotik berarti menjawab pertanyaan, bisa nggak menggantikan obat TBC? Jawabannya bisa. Jadi PNG bisa menggantikan obat TBC. Demikian juga dengan Sorni, karena di sana ada ada ginsengnya, dia bisa bertindak sebagai antibiotik. Demikian juga dengan Stem Style. Stem Style dari guarananya, Garcinia kambojanya, teh hijaunya, dan sebagainya, itu mempunyai efek antibiotik. Akan bisa menggantikan obat TBC. Jadi Bapak Ibu sekalian, emang menarik ketika berbicara seperti ini, dan kasus kita banyak sekali. Tidak selesai dengan medis. Nanti kita akan bahas, karena ini waktunya juga sudah luar biasa. Saya senang sekali, Pak Julius. Saya bangga banget nih, organisatornya luar biasa. Saya senang banget. Silakan, saya kembalikan kepada Pak Mami, saya kembalikan ke Pak Julius untuk malam ini. Silakan. Oke, terima kasih Dr. Setio yang sudah berkenan untuk dengan segala effort, segala usaha dan doa, akhirnya kita bisa bertemu lagi tadi meskipun kendala setengah jam mungkin lebih, sehingga saya berikan ekstra waktu lagi tadi, biasanya jam 9 kita selesai, dan kita bisa tambah tadi untuk tanya jawab sampai akhirnya jam 9.30 pas. Nah, sekali lagi ucapkan terima kasih, dan mungkin kita nanti Mami Dami tolong tutup dengan doa ya, mungkin tadi kita mulai lupa dengan doa sehingga acaranya kurang lancar. Oke, tadi diingatkan oleh anak saya. Mami Dami, silakan untuk ambil alih dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter. Dokter, boleh kasih bocoran kah untuk minggu depan? Apakah tentang ginjal atau tentang apa, Dok? Saya coba akan memikirkan mengenai ginjal, Pak. Karena ginjal, artinya begini, ginjal dengan batu ginjalnya saya akan singgung, akan menarik buat kita. Saya akan membicarakan mengenai ginjal untuk minggu depan. Demikian, Pak Julius. Oke, terima kasih Dr. Pak Mami. Mami Dami silakan untuk mulai menutup acara ini. Mami Dami tolong dibuka mic-nya. Ada yang minta tentang stroke juga Pak Julius. Nanti saya mengenai stroke juga. Boleh Dok, karena stroke juga menjadi salah satu hal yang sering dibahas dan ditemui oleh para mitra yang sering bertemu untuk membantu orang. Stroke juga banyak sekali, Dok. Siap. Mari kita berikan 100 untuk Pak Dokter atas ikhtiar. Amin, matur suwun sangat. Banyak yang ingin bertanya tapi juga yang wow. Terima kasih dari Mas Ruan, Retno, Putri Handayanti, Herlina, Restu Bahati, Ilir Bandung, Beda, luar biasa. Tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan tutup ruangan ini. Dan jangan lupa untuk kita promosikan acara untuk di minggu depan. Kalau Anda merasakan manfaatnya dari acara ini, undang sebanyak-banyaknya teman, kerabat, sahabat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pokoknya kita sampaikan kabar gembira tentang One More dan juga tentang pengetahuan yang sangat mendalam yang disampaikan oleh Dr. Setio. Silahkan untuk meninggalkan ruangan ini dengan pelan-pelan, dengan sabar, cek semua barang, jangan sampai ada yang ketinggalan.
dan keluar lewat pintu yang sudah disediakan. Terima kasih sekali lagi. Terima Selamat kasih. Saya mohon maaf istirahat. kalau ada kekurangannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat Dokter Setio, besok selamat bertugas untuk di luar kota, Dokter. Semoga Terima kasih, lancar Mas perjalanan Teguh. dan sehat selalu. Amin, amin Pak Yuri. Oke. Terima kasih banyak.